kita buka diskusi ya, mungkin bisa sharing juga lah ya, sharing Bapak dan Ibu, ya, berbagi pengalaman juga ya apa yang di daerah Bapak dan Ibu. Baik, kami persilakan teman-teman semua peserta. Ya, silakan. Oh, silakan Pak. Saya mau nanya, untuk usia pohon yang paling lama itu berapa tahun? Lalu untuk memelihara pohon tetap tumbuh tegak itu dengan apa? Karena yang di HKS itu kan kita tahu, iya miring itu. Ya, makasih. Oke, Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Kita yang paling lama ya 20 tahun, Pak. 20 tahun ke 25 tahun. Biasanya itu kalau di pohon Afrika itu di 20 tahun itu udah ada ulet batang. Jadi kita harus tebang. Jadi kita berbagi pengalaman ya, Bu ya. Jadi kami tidak setuju dengan monokultur. Kalau Bapak menanam sengon apapun, kalau bisa 10-1. Jangan kayak saya, dulu ibu saya nanam jati itu 2.500 sampai 10.000 pohon. Berharap jadi jati mas. Itu kalau berharap ini jadi ratu jati mas. Jadi ya betul. Dia dulu beli ke salah satu, nanti saya bilang nanti di podcast malah ini kan, salah satu kultur jaringan terbaik. Dia beli umur 3 tahun pertumbuhan cepat, akhirnya di 3 tahun itu stuck. Jadi di sini banyak kita yang umur jadi 20 tahun, itu tidak berkembang dengan baik. Makanya nanti lihat kesesuaian tanah itu dan itu sesuai. Jadi paling lama umur 20 tahun. Tuh. Terus kedua, bagaimana pohon itu lurus? Kalau kami pengalamannya begini Pak, pohon itu akan lurus kalau dia mengejar matahari. Bapak boleh pruning atau Bapak disediakan mungkin si pohon itu, kecambahnya itu di tengah bawah itu dia akan ke atas. Intinya adalah pohon itu akan mengejar matahari langsung. Makanya pohon kita itu rata-rata ada yang 40 meter, 50 meter. Jadi dia semakin dekat dengan matahari dia akan lurus ke atas dia. Tuh. Dan pohon juga tuh ada jenis semacam penyembuhan yang ketika dia di pruning patahin, nanti dia akan bengkok sendiri kayak manusia lah. Kalau patah tulang nanti dia akan rehabilitasi dirinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau manajemen lurus itu satu pruning, kedua adalah manajemen mataharinya seperti apa. Bukan, kalau menurut kami itu karena dia selalu mengejar matahari. Ini pohon lurus kenapa? Karena kita di lembah bawah, dia akan mengejar ke atas. Jadi pohonnya dia akan lurus banget begitu. Itu Pak. Ada lagi pertanyaannya? Tok, mangga. Terima kasih Pak. Mungkin ini pertanyaannya sederhana. Cuman mudah-mudahan bermanfaat juga bagi rekan-rekan semua. Setelah saya melihat kaleidoskop dari tahun 2001 sampai 2000 sekarang, yang awalnya lahan itu seperti kepala bapak gitu ya, jadi sekarang sampai luar biasa begini. Yang akan saya tanyakan, kalau di awal di saat lahan itu gundul, bapak tumpang sarinya kan dengan sayur-sayuran, itu mungkin ada pendapatan. Nah tapi setelah sekarang melihat pohon-pohonannya udah tinggi, itu dari mana bapak gitu pendapatannya itu ya, sehingga pohon ini kan jarang ditebang oleh bapak kan, nggak boleh ditebang kan ya Bu ya. Nah seperti itu Pak, agar kami nanti ke depan bisa seperti bapak langkah-langkah apa setelah pohon-pohon ini tumbuh tinggi, dan mungkin kami juga bisa hidup selain untuk menghidupkan yang lainnya gitu. Seperti itu Pak. Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Nah, tadi saya kan ada presentasi ya, saya bilang seperti ini. Begitu kanopinya menutupi sayuran ibu dan bapak gantilah dengan kopi lada vanila. Kalau kami tadi bapak lewat itu ada kacang saca inci. Kita tumpang sarinya saca inci sekarang sama ya kacang Peru itu nilainya itu sekarang itu kalau di Tokopedia itu 45.000 per kilo. Tuh. Kedua adalah edukasi Pak. Bapak datang ke sini lihat nih dia belajar seperti apa ya kan. Ketiga adalah tadi lagi Pak, ternak Pak. Ternak Pak. Saya piara itu 2.000 ekor ayam itu backbone saya buat hidupin ini itu 1 orang pekerja.
Saya kasih makan sehari 2,5 juta, tapi saya dapat uang 4 juta. Jadi saya sudah setengah dapat uang itu waktu 2000. Tapi inilah bedanya kenapa kita harus bisa berjualan. Saya tuh orang pelit Pak, dan orang licik. Jadi saya tuh nggak mau rugi aja pokoknya, gimana caranya kan. Jadi kita bicara lah ya kan. Saya itu sebelum itu kenapa saya bilang agroforestry itu kalau nggak ada perencanaan dia akan membunuh sendiri. Pohon saya itu ketiban pohon Pak. Kandang saya itu mungkin dulu saya habis 450 juta saya sekolahnya itu. Saya kenapa saya pasang kacang sate inci, saya bikin telur omega. Telur omega, terus saya merahnya pakai buah naga. Saya jualnya ke siapa? Ke komplek mewah. Jadi kita dari seller di komplek perumahan yang retak dimakan oleh anak buah saya. Kemudian saya punya rumah makan Padang. Walaupun saya bukan orang Padang. Jadi konsep berpikirnya adalah ketika kita memulai sesuatu pasarnya seperti apa. Tuh. Jadi begini contoh misalkan di Banten, contoh gampang lah yang Banten misalkan di Banten. Di Banten kita mau agroforestry. Agroforestry-nya apa? Misalkan sayuran dengan ini jualnya kemana? Ke pabrik. Sebelum kita jual ke pabrik sebagai bahan catering, kita jadi calo dulu aja. Sambil kita supply calonya nih, kita nyaloin nih jadi preman sekiranya. Tapi preman baik nih karena nih. Saya mau ke pabrik A jual bahan catering. Harganya ibu beli berapa? Oke, samain harganya yang ibu beli, nanti saya supply. Begitu kita ambil ke pasar, kita ada selisih Pak. Kita tanam Pak. Jadi Bapak udah ada pasar. Itu yang paling susah pasar. Karena menciptakan pasar itu susah Pak. Susah, 3 tahun tuh. Jadi kalau saya itu mungkin hampir 200 bisnis. Saya ganti-ganti. Saya dulunya pekerja. Saya dulu Skovindo, pekerja drilling kontraktor. Saya pernah ngebor di Ulu Belu di Padang. Saya orang minyak Pak. 2017 itu dengan kesombongan saya nih, yang digaji pakai dolar nih, kata Allah kosong Pak. Harga minyak nol, nggak ada yang laku. Nggak ada yang laku. Kita bicara pengalaman hidup ya. Begitu hidup, punten nih, bedanya kita sama orang Chinese itu apa? Sama orang Padang itu apa? Orang Padang sama orang Chinese bangun tidur lihat ibu bapaknya berdagang. Kita bangun tidur lihat bapak ibunya usaha kerja gitu. Yang kita nggak ada itu adalah komunikasi ke orangnya, interpersonalnya seperti apa, soft skill lah intinya. Yang kita tidak dijadikan kepada ibu bapak saya, itu yang diberikan pada saya. Kita cari ke lapangan sendiri. Akhirnya begitu soft skillnya itu, kita bisa berjualan, kita bisa memulai bisnis dulu. Jadi begitu ibu agroforestry, saran saya nih 3 kilo dari tempat pertanian ibu, bapak atau ibu cari pasarnya. Pasar utamanya siapa? Ada yang tahu? Saudara dan teman ibu sendiri. Saudara dan teman ibu sendiri. Saya ternak telur sudah diajarkan Pak Akbar gini caranya seperti apa. Ketika ibu bangun kandang mau punak telur, ibu buka agen petelur. Jaraknya berapa? Paling dekat dengan kandang ibu. Bukanya berapa lama? 3 bulan. Begitu kandang ibu jadi, tutup agen telurnya. Jadi ibu udah punya database nomor telepon ibu, pelanggan ibu dari kandang anterin ke warung. Jadi ada untung 2000. Itulah yang kita harus ingatkan. Jadi berpikirnya jangan gini, kita harus bikinnya simultan Bu. Ke kiri ke kanannya seperti apa. Itu Pak, kita bicara pemasukannya Pak ya. Mungkin Bapak agak jelas tadi, kurang jelas. Jadi kalau kita ini sini banyak pasti petani kopi nih, pasti saya yakin banyak. Tapi nunggunya 3 tahun Pak, lapar nih perut ini Pak ini. Ya kan? Lapar 3 tahun nih, telur ini gimana nih? Nah, pikirkanlah hariannya seperti apa. Dan karena ini yang paling susah adalah kita harus sama-sama stakeholder. Karena pertanian itu harus diedukasi juga. Yang bolong lah, yang apakah yang dimakan oleh si hamanya. Banyaknya nih kalau saya nih dulu nih, itu kan tadi monokultur ya, si sayurannya. Kalau kami itu dulu, sekarang nih udah pintaran dikit lah. Satu bedeng itu 7 macam atau 5 macam. Yang paling luar yang paling murah. Serangganya, hamanya suruh makan yang paling murah, yang paling tengah yang paling mahal. Gitu. Sama kita misalkan kita si monokultur di pohon 10-1, yang 10-nya yang Bapak harapkan, satunya jadi tempat ulet uter itu. Cengkon itu nggak berhasil karena ada ulet uter. Nah, uternya nanti dikorbanin ke pohon itulah. Serta dia intinya bisa
Nah itu tuh, itu tumbal. Tumbal itu, Sok. Ada pertanyaan lagi, Sok. Mangga. Ini Pak, tadi Pak Akbar kan memulainya dari lahan yang kosong ya. Nah ini kami di kampung itu juga punya lahan yang seperti ini, yang konturnya itu miring gitu ya. Nah beberapa tahun, yang puluh tahun yang lalu, lahan itu ditanami sengon gitu. Nah kalau model di kampung itu, mana yang jadi tidak mengikuti agroforestry, pokoknya tanam gitu aja. Apa aja ditanam gitu. Nah, bagaimana memperbaikinya supaya juga menghasilkan ekonomi yang terus. Kalau orang tua kami itu, misalnya tadinya sengon itu, kemudian setelah sengon kopi, ya sengon beberapa dipotong, beberapa ini luasnya itu dipotong, kopi harganya bagus, ganti kopi. Tahun berapa itu kopi hancur, ya ganti lagi salak pondok. Nah sekarang ganti lagi. Iya, ini salak pondok udah dibabat, ya udah dibabat. Ini bingung mau ganti apa lagi, ada tertarik mau kopi lagi gitu. Nah, nah itu untuk memperbaiki sistem yang seperti itu supaya ini bisa tetap berkelanjutan, tetap bermanfaat juga gitu, kita masukkannya Pak. Ya, bagus sekali pertanyaannya, jujur. Jadi kita itu orang Indonesia itu FOMO, fear of missing out. Tuh. Jadi ini zamannya porang semua. Panen bareng nangis semuanya. Begitu tomat tinggi semuanya. Begitu ini hancur semua. Saya juga gitu dulu Bu, sama aja Bu, saya juga begitu. Jadi kalau saya sarankan Ibu menanam yang konsisten. Dalam artian kalau kopi yang Ibu harapkan tumpang sarinya setelah kopi itu apa jaraknya? Kan Ibu menunggu 3 tahun. Ya untuk backbone jagain Ibu 3 tahun itu apa? Apa sayuran apa? Ya saya tidak tahu. Ibu di sana, makanya kita survei dulu pasarnya. Ibu keliling lah jarak 3 kilo. Nomor 1 yang Ibu keliling adalah pasar. Nomor 2 adalah sumber pupuk. Sumber pupuknya apa nih? Biar murah nih. Jangan hanya pupuk kandang. Nanti kita bicara pupuk nanti sama Pak Sarip lah. Bapak saya lebih jago itu. Masalah pupuk segala macamnya. Kalau Ibu mau ternak, Bapak Ibu juga lihat ternaknya seperti apa di sana itu. Yang susah itu jangan satu komoditas. Saya tadi bilang sengaja gitu kan. Kita harus pikirkan supaya Ibu itu menghasilkan 1 grand mek per hari. Nah, dalamnya tuh ada telur, ada ikan, ada daging domba, ada daging sapi, ada sayuran, kayak sayur bok Bu. Sayur bok, untungnya saya bilang untungnya usah banyak-banyak, 10.000 per kilo. Tapi 1 ton ngirimnya. Itu yang dipikirkan. Saya menyarankan adalah Ibu survei dulu pasarnya. Yang backbone-nya itu yang bisa untuk hariannya itu apa? Sayurannya apa? Ternaknya apa? Nah, Ibu, kita kan di sini hanya contoh karena sekali lagi kita ini hanya contoh, hanya bisa memberikan euforia. Di tempat Ibu yang paling mahal apa saya juga tidak tahu. Jadi kalau saya lihat ini kita tanam 7 jenis yang berbeda Bu. Apa yang Ibu pikirkan 7 jenis berbeda? Adakah sayurannya 20 hari tanaman DST-nya, cabenya kah, apanya kah? Itu loh. Kan juga kita tuh kalau bisa nih ya berdekatlah dengan dinas pertanian segala macam. Kalau saya sih jujur ya, kalau saya ada punya lahan lebar lagi seperti ini ya kan, yang paling mahal itu adalah kos operasional tuh untuk overhead cost orang per hektar itu 2 atau 3 orang untuk perawatannya, pemupukannya segala macamnya itu. Kalau misalkan Ibu bisa kolaborasi dengan lahan yang luas segala macam, kita kumpulkan misalkan nih, sekarang ada misalkan pertanian sosial, misalkan, contoh apa nih, saya bilang metode tidak berhasil, kenapa? Komoditasnya nggak tahu, pasarnya nggak ada, terus itu pertaniannya jenisnya apa, terus untuk orang menanam ke sana itu maunya apa? Ke gunung kita nanam, wah agroforestry, tanamnya tomat harganya 500 perak, itu orang suruh ngeborongin bawa tomat aja nangis itu Bu.
Serius nangis itu orang itu. Jadi tuh makanya saya bilang itu jarak 3 kilo dari tempat ibu itu pasarnya siapin dulu. Sambil ngerokok, Mas kerja apa? Gini. Oh ya, ya lagi ada apa? Ya ngobrol-ngobrol aja. Biasanya saya dapat kerjaan hanya dari ngobrol. Biasanya. Itu Bu. Utama pasar ada lagi Bu? Ya, ini kan daerahnya di Wonosobo ya. Ya, dan untuk mencari tenaga kerja itu udah agak sulit gitu, apalagi sawah. Sawah itu sudah diparuh sekarang, ya susah. Ya, jadi kalau yang Tegal itu yang pohon-pohon ini ya udah dibiarkan, kemarin salak pondok udah dibabat semua itu kan. Jadi kalau masalah apa penjualan gitu biasanya memang datang dari daerah lain itu sudah selalu ada yang ngambil gitu. Cuma permasalahannya itu tadi kalau ini sudah jatuh, ntar mau apa lagi gitu Pak. Kalau saya lihat sih gini Bu, kalau lihat itu kan semua itu nggak pasti. Mau apa lagi. Ibu kan selalu mengejar tren. Kalau di dalam ekonomi itu ibu lihat selalu dipucuk. Yang atas apa? Kalau saya sarannya apa? Pala Bu. Pala itu nggak ada habisnya. Orang sekarang nilam berapa juta kan? Iya. Begitu semuanya panen turun. Tapi pala kan stabil, minyak pala itu stabil. Kalau saya sarannya seperti itu. Kalau ibu misalkan suruh kopi sama pala, saya bilang. Ya, kopi kan masih agak bagus sekarang tuh banyak coffee shop. Karena ibu kan masalah tenaga kerja. Terus juga masalah tenaga kerja bagaimana? Oh, deketan dengan ibu nih ada luasannya besar, pakai drone nyiramnya. Drone pertanian. Itu nanti yang saya mau buat di Antam, pakai drone pertanian nyiram pohon pakai drone. Pakai teknologi Bu. Kalau ibu teras sharing tadi belajar ya kan, itu orang sakit pinggang Bu. Kami pegawai dulu 30-50 orang untuk pertanian. Itu bapak saya subsidi sendiri. Kanan kiri karena keyakinannya dia untuk seperti itu. Kami sayur itu dijual ke bule-bule Cifor. Karena apa? Saya kali lagi nih kalau masalah pasar itu personal brandingnya aja, storytellingnya seperti apa. Jadi telurnya ada apa, ininya ada apa. Terus jadi mungkin nanti kopinya ibu bikin variasi baru. Kopi ungu, kopi apa? Ya, itu bapak dulu ketawa seperti itu ya. Dulu Pak, saya Pak orang gila Pak. Setiap kali ada orang datang ke sini saya suruh makan telur mentah Pak. Termasuk Bima Arya, Sri Mulyani, Yeni Wahid pelanggan telur saya Pak. Saya makan telur mentahnya amis, saya kasih berapa kilo ibu mau. Jadi pembuktiannya adalah marketing terbaik adalah menceritakan orang lain apa storytellingnya dan orang lain menceritakan apa yang produk kita kelebihan. Jadi mau kopi tapi bikin kopinya agak berbeda apa kek ya kan? Kopi apa kek ya kan? Palanya kan pala busuk kayak apa? ada hal pala misalkan pala manisan pala busuk apa? Kasih cari itu kan. Orang tuh suka ada yang nyelain-nyelainannya lebih senang gitu. Ciri khas. Kan beda tuh banyak kita tukang bakso nih kan, bedanya tukang bakso sama itu apa sama kan, bentuknya sama, baksonya daga segala macam kan, beda jelas storytelling dan penjualnya. Karena kalau orang itu nggak beli barangnya, beli orangnya, ini orangnya enak baru kita beli. Itu yang harus digali lagi tuh. Silakan ada lagi pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kami dari Belitung Timur Pak. Kebenaran kami ini adalah sebagian kawan-kawan adalah kelompok perhutanan sosial. Jadi intinya mungkin kawan-kawan sebagian ada yang belum fokus terhadap gawe gitu Pak ya, kerjaan di hutan. Jadi masih sampingan. Nah, itu pertama. Kemudian saya ingin menanyakan tentang untuk keadaan sosial nih Pak. Jadi kalau di kami itu Pak ya, hutan itu seandainya pun kita tanam kemudian di kelompok itu untuk keadaan sosialnya termasuk masyarakatnya misal ditanam kemudian pohonnya ada yang dicabut gitu. Nah kemudian kurang aware. Gitu juga kami ingin mengetahui. Berarti kan di sini punya masalah juga dengan lingkungan sekitar gitu Pak. Nah trik atau saran dari Bapak gimana? Kemudian di Belitung Timur itu karena memang wilayahnya
tambang, jadi hutannya banyak hutan kerangas gitu Pak. Iya, jadi hutannya nggak gede-gede gitu. Pernah ditanam, keadaannya kurang subur. Nah, tapi yang ingin kami tanyakan bagaimana memotivasi masyarakat. Selama ini kami dapatnya teori gini. Nah, kebenaran ada praktisi yang benar-benar real di lapangan. Nah, itu ingin mendapatkan lebih lanjut tentang penjelasan. Terima kasih Pak. Ya, wah pertanyaan banget nih, Bangka Belitung. Jadi ada masalah nih. Pengalaman saya di wilayah tambang itu orang tuh nggak mau bertani, nggak mau ngapain, tambang aja yang penting banyak uangnya kan. Seperti itu kan Pak. Terus juga mereka tuh jadi KTH itu minimal ada sampingan. Intinya kalau ada bantuan baru ngumpul. Tuh kan, bener kan? Tuh kan? Karena dia nggak percaya itu bisa menghidupkannya. Kalau masalah mencabut ini emang agak tricky Pak. Tapi kalau masalah kita ini nomor satu lahannya kita punyai dulu Pak. Kita ini nggak akan berhasil kecuali kita tinggal di sini Pak. Karena kalau Bapak bilang kenapa ini berhasil, jarak tadi itu kalau saya pikir seperti ini Pak. Kita tuh harus maksimal itu jarak dari rumah ke kebun itu 20 menit lah, 30 menit lah. Supaya apa? Supaya kita dapat mengawasi. Pohonnya kita ajak bicara. Karena yang nyabut itu nggak jauh, pasti orang tetangga Bapak itu. Ya kan? Tetangga Bapak ya kan yang punya ada sedikit masalah hatinya terhadap Bapak gitu kan. Dicabutlah itu pohon kan. Masalahnya apa nih? Pasti satu masalahnya. Kalau menurut saya nih ya, saya juga pernah ngalaminnya. Itu batasnya tidak jelas itu antara punya Bapak mau punya dia gitu kan. Itu. Iya tuh remang-remang gitu ya kan. Jadi nomor satu kalau saran saya kita harus ngopi. Kita bertetanggalan kiri kanan atas depan belakang itu harus kita kenali siapa lawan kita, siapa musuh kita, siapa gini. Jadi kalau bagi saya itu banyak kawan 1000 kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak Pak. Jadi kita harus banyak ngobrol lah dengan sekitarnya. Kalau enggak kita agak baik-baik lah. Ibaratnya ayolah kita nanam. Hasilnya gimana? Ayo kita yang dekat diri kamu buat diri kamu kita bagi hasil lah. Ya, misalkan pepayanya seperti apa, kita berbagi dulu lah. Tapi kalau pendapat kami jarak kebun itu maksimal 20 menit dan kita harus banyak ngobrol terhadap si penduduk sekitar. Contoh lah misalkan sawit ada yang panen sendiri, ya nggak mungkin juga yang panen itu orang jauh, tapi tetangga kita pasti kan. Terus juga si karet juga sama juga lah. Itu. Jadi kalau saran saya buatlah jadwal untuk memonitoring hutan kita yang ngacak. Artinya Bapak kan biasanya nih orang nih teratur. Si Bapak ini ke kebunnya jam 9 dan sampai jam 10. Gue cabut aja jam 11 ya kan. Nah, kita Bapak bikin acak. Hari ini jam berapa, besok jam berapa, ini jam berapa, ini jam berapa. Itu pasti satu hari ketahuan. Tuh, pasti orangnya ketahuan dan begitu efek jerak. Nah, sekarang begini kalau ditangkap kan. Bapak mau ulangi lagi atau mau gimana? Kalau misalkan kita ulangin lagi, kita laporkan. Tapi kalau misalkan ini saya maafkan. Tapi saya tahu yang mencabut adalah dia. Berarti dia kedua kali, berarti dia juga. Itu aja sih saran dari saya. Tuh, Pak, kalau untuk Bangka Belitung, untuk masyarakat sekitar itu agak sedikit susah sih ya. Kalau misalkan masalah tambang. Mindsetnya itu lebih baik jadi tambang, digaji 8 juta atau berapapun dengan ini. Tapi dia lupa, tambang itu akan habis, Pak. Tambang itu akan habis, konflik sosial itu akan tinggi. Jangankan jauh-jauh, tambangnya belum habis itu begitu harga komoditasnya jatuh. Dulu pernah kan mungkin dulu Bangka Belitung sepi ya Pak ya, gara-gara harga timahnya jatuh, itulah yang terjadi. Nah kita ini harus bisa memikirkannya dampak sosial dan ekonominya itu seperti apa. Saya senang sekali bapak-bapak kesini berbicara tentang hutan. Dulu kesini supaya berbicara hutan 80% orangnya ngomongnya apa? Ngomongin telur, ikan, domba, karena otak mereka tuh nggak akan bisa masuk ke tentang ngomong hutan, ngomongin dulu ekonominya, baru ngomongin hutannya. Tuh, jadi carbon rate itu tuh orang tuh carbon rate Pak, sampai mentok juga nggak bisa nih. Gua mau bikin kontrakan pohon, udah dibayar jasa lingkungan, kontrakan pohon setahun gua dibayar berapa nih, gitu aja kalau saya sih kan. Tapi nunggu kontrakannya itu tuh sampai kapan nih kan, gitu. Tuh Pak. Ya oke Pak Akbar. Mungkin satu lagi ya, silakan. Ya dari Lampung Pak Ino, ini bisa mendekat. Saya perkenalkan Pak Ino Pak dari mewakili teman-teman dari
Kapoktan sih ya, Hutan Rimba Jaya untuk luas areal garapan itu 1.500, kita punya tanggung jawab di sana Pak. Hektar. Makanya saya juga melihat keadaan yang sekarang kondisinya di awal seperti ini, terus punya akhir seperti ini kan kondisi enak melihatnya. Tapi dinamika perjalanannya ini tentunya kan tak seenak yang kita bayangkan gitu kan. Nah, yang jadi permasalahan ini ya kalau saya nengok 30 hektar gitu kan. Di situ tadi disampaikan bahwasanya untuk areal ataupun tempatnya itu perorangan individu atau memang punyaan kelompok. Di situ kan kalau perorangan mungkin enak garis komandonya, tapi kalau berkelompok inilah yang susah menyatukan visi dan misi itu. Betul tadi yang disampaikan teman-teman dari Bangka Belitung gitu kan, karena persepsi masalah ekonomi ini menjadi bentuk ekonomi dasar betul, sedangkan kita mau menyampaikan ke teman-teman tapak bawah kaitan penggarap itu sendiri kadang-kadang nggak nyambung ilmunya. Jadi kaitan dengan kelembagaan juga itu ternyata menjadi pemicu juga. Mohon ya pengalaman kaitan dengan kelembagaan dan teknis yang harus kita sampaikan supaya bisa sampai endingnya seperti ini Pak, karena kami juga punya tanggung jawab 1.500 hektar di sana. Dan sekarang ini ya karena sekarang ini kan kalau di wilayah kami ini berubah fungsi kaitan dengan hutan itu sendiri, agroforestry, malah cenderung ke perkebunannya gitu kan. Makanya pelan-pelan gimana caranya supaya konsepnya itu nanti sesuai dengan apa yang menjadi visi-visi daripada teman-teman di dinas kehutanan, tetapi tidak mengurangi daripada apa yang menjadi fondasi ekonomi di teman-teman penggarap. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Maluku Utara. Saya dari KTH Buku Manyiku, dari Maluku Utara Ternate. Buku Manyiku artinya di atas bukit Pak. Paling ikut ya. Iya di atas. Jadi kita mengelola hutan itu 85 hektar. 85 hektar. Jadi Kalau ke Ternate itu oke semua, asal jangan roti kenari dimakan keras sekali. iya, benar. Terus mungkin kalau daerah ketinggian mungkin hampir mirip sama hutan di sini. Cuma di sana cengkeh yang paling banyak sama kayu. Terus di ketinggian 300 ke bawah itu berbatuan. Artinya bahwa tadi Bapak jelaskan tentang air sangat penting. Sedangkan bagaimana supaya mengelola air itu dia jadi mata air itu, sedangkan di sana di pulau itu tidak ada air yang rasanya kayak di sini. Air payau. Di pulau itu kan cuma kelilingnya 9 kilo. Bagaimana cara mengelolanya sampai seperti begini? Artinya butuh dan luas wilayah yang besar kayak gini pasti yang tadi Pak dari Lampung ini jelaskan itu terkait dengan bagaimana mengelola kelembagaan itu. Kita juga butuh penjelasan terkait itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Saya dari kelompok KTH Pucuk Hijau. Sebenarnya pertanyaan ini sudah saya pertanyakan kemarin di pelatihan. Udah kan? Dan saya di sini ada dua opsi Pak. Satu ingin bercerita sedikit dan duanya bertanya, gitu. Untuk ceritanya itu saya kemarin pernah mengikuti pelatihan agroforestry di Pontianak dengan beserta Pak Tatang. Nah setelah itu saya melakukan atau menerapkan di lahan pertanian saya. Nah seperti yang Bapak ceritakan tadi, kalau kita menunggu dari hasil hutan tersebut lama Pak ya. Jadi kami menanam sayur di sela-sela itu, di sela hutan ya. Untuk sayur itu ada 4 macam Pak ya, antara lain terong, dan saya sudah di-share di grup kawan-kawan itu, insya Allah nanti akan ditanam di agroforestry. Nah yang kedua pertanyaan saya Pak, saya masih penasaran nih, takut nanti pulang ke Kalimantan tuh pulang dengan penasaran saya Pak. Iya, karena kemarin jawaban itu masih buntu begitu. Saya ini kan juragan tanah ya Bu ya. Iya udah ya. Enggak, ini cuma pengen tahu aja Bapak Ibu ya. Bukan masalah saya mau pamer atau tidak gitu. Jadi saya punya 11 hektar tanah Pak. Nah, iya, lestari. Punya 11 hektar tanah itu, dan di sana di tanah itu sudah tumbuh karet Pak. Tumbuh karet, dan di antara karet itu tumbuh sebanyak 25
itu 25 apa ya? Kayu, Pak. Kalau di Pontianak itu kan beda di sini. Dengan di sini di Pontianak itu ada leban. Ada ini lagi apa? Ada jelutong, medang dan lain sebagainya itu, Pak. Apakah ini, Pak? Pertanyaan ini, Pak. Apakah kebun saya itu bisa disebut agroforestry? Terima kasih. Di Tangerang Pak, tapi saya ada pertanyaan untuk daerah yang ya maksudnya gini Pak, kebetulan kami ada tanah gitu ya kan di daerah Sukabumi. Itu tanah asal itu yaitu pohon bambu sama damar. Tapi karena kebutuhan masyarakat di sana itu membuka lahan untuk pertanian full. Dan itu berjalannya waktu sebagian itu sudah ada yang longsor. Karena ada yang bikin sawah, tanya akhirnya longsor apa ini. Saya khawatir sekali gitu ya sebagai pendatang dan ada tanah di sana, khawatir kedepannya ini apakah akan merembet nih longsor atau gimana gitu ya kan. Nah untuk menggantikan pohonan yang bisa menahan tanah supaya tidak longsor, tapi juga lahan itu bisa dipergunakan masyarakat untuk mencari rezeki. Terima kasih. Ini luar biasa yang nanya dikoyok emas sendiri ya Bapak. Oke. Nomor 1 masalah kelembagaan. Oke. Lembaga. Nomor 1 kelembagaan itu emang agak sedikit pelik. Jadi biasanya tuh ada KUD, ketua untung duluan. Biasanya persepsi masalah anggotanya seperti itu pasti gitu kan. Kalau di sini sama Pak. Kita ini tidak bisa mengajak kawan-kawan itu berpikir sebagai pertanian. Akhirnya kita gaji Pak. Mereka itu, Pak. Saya gaji anggota saya Pak. Sini perusahaan. Saya ini kan perusahaan sebenarnya. Mau KTH oke, perusahaan oke, mau yayasan oke. Bapak maunya yang mana? Gak apa-apa gitu. Oke, kelembagaan. Kenapa supaya kelembagaan ini berhasil adalah kita memperlihatkan contoh dulu Pak. Contohnya adalah Bapak ketuanya sudah berhasil dulu nih. Ini untuk apa? Karena kita kalau menjadi ketua atau pemimpin kadang-kadang kita butuh tangan besi Pak. Bapak ada visi ke sana, ada siapapun, jangankan dengan keluarga pun kadang-kadang kita bertengkar. Ada visinya seperti apa ke sana. Yang kita harus adalah kan visi Bapak itu ke sana, Bapak tujuannya jelas, Bapak berikan contohnya, dan ini adalah sebagai buktinya. Kalau Bapak pusing ada contoh, Bapak aja bawa anggotanya ke sini berkunjung. Ini contohnya saya pengen begini kayak begini. Itu. Kalau kami biasanya kita gaji. Makanya kita selalu bilang tadi agroforest itu akan berhasil ketika kita selalu bilang gitu. Bagaimana kita menghasilkan supaya bisa menggaji orang-orang itu. Kalau ditanya susahnya, penduduk sini nggak ada yang mau bertani Pak. Pikiran cuma 2, kalau nggak jaga villa, ya kan jadi tukang ojek. Ini wisata Pak, Pak. Daerah wisata. Dan dia nggak mau digaji kalau hanya mengurangi jatah itu mereka. Kita di sini yang perempuan itu dari jam pagi jam 7 sampai jam 12, yang laki-laki itu dari jam 7 sampai jam 2. Rata-rata digaji tergantung. Laki-laki 75 sampai 80, 100 lah dia sama rokok sama makannya. Si wanita itu sekitar 50 sampai 60 ribu, 75 lah sampai sama makannya. Seperti itu. Nah, jadi yang kalau menurut saya adalah kelembagaan itu akan berhasil setelah ada contoh yang konkret Pak. Konkret. Nah begitu ini satu visi dan misi itu emang pasti itu orang-orang itu dari 30 itu pasti ada 3 yang jadi provokatornya segala macam. Nah itu akan menjadi duri dalam daging. Yang harus Bapak jelaskan adalah Bapak harus tangan besi. Visinya seperti ini dan Bapak harus bisa mengerjakan itu. Tapi dalam melaksanakan itu kita harus cari anggota yang mendukung Bapak. Dalam artian kalau misalkan 70%-nya udah mendukung, so what? Di kelembagaan. Yang kedua masalah air tadi si Bapak itu ya, mata air ya kan. Emang kalau di pertanian di KTH itu agak masalahnya adalah di airnya di bawah, ininya di atas. Gitu. Kita ada pompa hidram sebenarnya, ada programnya pompa hidram. Tadi ini kan kita bicaranya si lorak ya, beda lagi konservasi. Termasuk juga ada longsor. Nanti juga ada KTH ini masalah longsor. Kenapa? Jadi kalau di saran saya nih Pak ya, supaya Bapak menghemat pembiayaan, kalau bisa sih ada studi banding hidrologi lah. Bapak datang ke dinas ataupun ke BRIN, buka buku
hidrologinya apa. Kalau emang tidak ada mata air Pak ya di sana, tabor aja, tapi kelihatan di mana titiknya. Jadi kalau Bapak bisa datang ke dinas pengajuan untuk hidrologi, bisa pakai namanya tuh lupa gua tuh. Aduh, yang pakai listrik dari ujung ke ujung kelihatan tuh sumbernya di bor. Tapi kalau misalkan ada sungai, kita bisa pakai pompa hidram. Jadi ada aliran sungai, kita bendung, kita kasih pompa hidram. Nanti begitu pompa hidramnya naik, dia 70-30. Nih. Oke, kalau untuk longsor, ini tadi Ibu bicara, tadi udah belajar terasering. Terasering ini dipakai buat pertanian ya. Di ujungnya itu dulu adalah vetiver, akar wangi. Ya, jadi kita kasih vetiver dulu, sambil nanam pohonnya. Begitu pohonnya tinggi, vetivernya mati. Vetiver itu adalah akar wangi itu adalah obat sementara. Obat banyaknya adalah pohon. Tapi tadi kan Ibu bicara nih terasering. Ini dulu nih, ini sama Bu, berbuku-buku Bu. Longsor juga ini. Akhirnya kita terasering, pakai akar wangi, udah gitu tanamin pohon. Nah ini begitu tadi ini, misalkan damar contoh. Damar itu dulu pohon cabai, bertumpuk dia, pakai itu kita dicabein, sisinya akar wangi. Begitu damarnya mentinggi, diganti loda pupuk vanila, akar wanginya mati. Itu Bu kalau untuk si longsor. Nah dia airnya di bawah, ininya di atas. Sebenarnya kalau waktunya agak panjang kita bisa praktek di atas, cuman waktunya terbatas. Jadi kita bikin kayak begini, bentuknya sama. Jadi dia inputnya 2 inci, outputnya setengah inci. Cuman permasalahan dia nggak pakai listrik, hanya pakai tenaga airnya sendiri. Itu dia tuh, itu modalnya juga ada kelihatan tuh. Tinggal itu kita ada peran prakteknya, cuman waktunya nih. Ya itulah nantilah kita gilir aja sih. Tempat kesempatan lain nanti kalau misalkan Bapak ada pertanyaan dan segala macamnya, monggo ini kan karena mungkin Pak Andi waktunya terbatas di Pak Andi. Silakan Pak Andi. Lahan gambut itu adalah lahan pupuk yang paling bagus di dunia. Kenapa? Karena pupuknya itu pupuk belum jadi aja itu lahan gambut. Kurangnya mineral, artinya si gambut itu butuh banyak mineral dari bawah di gambut buat mineral. Untuk kalau saya sih karet ada tanaman lain, apakah termasuk agroforestry? Mungkin tidak ya Pak ya. Karena apa? Karena yang tanam karet duluan sebenarnya gitu. Tapi biasanya itu dibawa oleh si hewan. Hewan bawa ke sana, diseginikan. Karena kalau agroforestry itu tanaman yang kita rencanakan Pak ininya. Jadi si terong itu mungkin Bapak semangat dengan terong, mungkin di sana harga terong berapa saya juga nggak tahu. Yang saya tahu harga bebek di Shopee itu 250.000 satu bijinya. Tuh yang saya tahu itu. Mungkin harga terong itu di sana seperti apa? Kalau saya menyarankan kita akan membuat sebagai macam pelindung, dalam artian seperti ini. Ketika Bapak Ibu membuat si agroforestry yang awal, kalau misalkan ada lahan ya kan, si pohon itu akan menjadi benteng daripada virus dan hama. Kita akan belajar filosofinya dari Bali. Kalau di Bali itu menanam padi itu sebab itu pasti ada pohon kelapa. Jadi bentengnya itu pohon kelapa. Seperti saya, kenapa saya berani peternakan tanpa vaksin dan suntik di bawah itu? Pure organik. Kenapa? Karena hutan ini menjadi benteng daripada bakteri dan virus yang akan dari luar. Tuh, jadi ketika kita mulai pertanian, karena kita sistemnya agroforestry ini, kita bentengin dulu pakai apa? Pakai pohon. Supaya apa? Karena virus itu jatuhnya banyak dari udara dan itu bisa dibentengi oleh si pohon. Itu kalau dari saya. Nanti yang masalah terong itu, kalau saya bilang itu tidak termasuk agroforestry karena itu dibawa oleh si tumbuhan. Tapi kalau misalkan si pohonnya lebih banyak daripada si karetnya, itu mungkin agroforestry jatuhnya. Kalau lebih sedikit saya bilang itu nggak mungkin, karena itu yang bawa adalah binatang yang lewat, makan kayak luwak lah, makan bijinya segala macam. Nah itulah. Itu. Silakan Pak Andi. Oke, bagaimana Pak? iya. Baik teman-teman ya, mohon maaf ini karena waktu ya. Mohon izin Pak Kang Akbar, mungkin nanti kita boleh bagikan ya nomor handphonenya ya. Siap. Nanti Bapak dan Ibu ya yang mau
apa ya, berbagi pengalaman lagi dengan Kang Akbar ya, bisa japri gitu ya. Boleh, Ya, jadi tadi yang sudah kita diskusikan banyak sekali ya input masukan buat kita. Jadi agroforestry ini prakteknya di sini selain yang Kak Akbar lakukan sudah ya, menjaga melestarikan lingkungan dengan menanam pohon gitu ya. Ternyata juga dari non teknisnya bagaimana supaya tetap tadi dari sisi ekonomi juga masih bisa menghasilkan gitu ya. Itu PR. Jadi apa namanya, kita bisa keluar dari konteks agroforestry tadi terkait dengan usaha ternak ayam ya, kemudian perikanan dan sebagaimana dan sebagai yang lain ya, supaya tetap tadi ada pendapatan yang jangka pendeknya ya, jangka menengah dan jangka panjangnya. Jadi itu apa namanya, pengalaman dari Kang Akbar ya, yang bisa beberapa nanti kita ambil ya, bisa kita terapkan di tentunya daerah masing-masing ya, sesuai dengan kondisi masing-masing pasti itu ya. Baik, itu mohon maaf sekali lagi karena waktu ini memang seharusnya mungkin nginep di sini Kang Akbar kita ya, masih ada supaya kesempatan banyak yang lah bisa kita. kita pelajari lagi ya. Nanti kita mohon izin kita bagikan ya nomor handphonenya Kang Akbar ke teman-teman Siap. peserta ini. Siap, Pak. Baik, Bapak dan Ibu ya, untuk praktek kita dengan langsung melihat ya apa yang sudah dilakukan oleh kelompok hutan organik ini ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Banyak sekali pengalaman yang sudah disampaikan tadi oleh Kang Akbar ya. Mudah-mudahan bisa kita contoh ya, dan kita bisa terapkan di daerahnya masing-masing. Baik, itu saja Kang Akbar. Sekali lagi kami ya mengucapkan banyak terima kasih ya dari tim dari Balai P2 SDM wilayah 3. Dan mohon maaf ini kalau kedatangan kami juga apa namanya merepotkan gitu ya dari segala halnya ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa tetap menyambung silaturahim ya gitu. Baik, itu saja Bapak dan Ibu. Sekali lagi kita beri aplaus buat Kang Akbar ya, dan Ibu Ros dan Bapak ya, sebagai pengelola dari hutan organik ini. Baik, mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu lagi Kang Akbar, kesempatan yang lain kita belajar lagi di sini. Baik, saya akhiri. Terima kasih semuanya dan mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita foto bersama dulu. Oke.